Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama gue Evan. Balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu pertanyaan yang menurut gue menarik banget, yaitu tentang gimana caranya bikin komunitas. Stay tune dan tonton videonya sampai habis. Kalau ngomong-ngomong soal komunitas, sebenarnya sedikit banget yang tahu ya. Mungkin ada beberapa orang yang tahu bahwa gue tuh dulu sempat mimpin beberapa organisasi, BEM Psikologi UI, ILMPI, Paguyuban Urang Bandung, jadi orang-orang Bandung yang ada di UI, Urban namanya. Ketika nge-build 1% sekarang, itu yang orang-orang tahu kan, maksudnya gue founder 1%. Di bawah 1% itu sebenarnya ya, meskipun bukan technically di bawah sih, itu ada berbagai macam komunitas. Ya, ada komunitas 1%, ada komunitas yang pusat gitu ya, ada yang Jabar, Banten, dan lain sebagainya. Dan ini udah ada sekitar 9 cabang gitu, gue lupa. Gitu. Nah, terus ada yang nanya kemarin gitu di salah satu video, gimana caranya ngembangin komunitas? Karena mungkin dia udah ngeliat sih, gue tuh sebenarnya ada ngebangun beberapa komunitas, termasuk juga selain 1% ada juga belajar seutuhnya, itu sebenarnya komunitas yang mau jadi yayasan, sama juga ada Postmetrik. Kok bisa gitu ngebangun komunitas yang banyak dan hampir semua jalan? Kalau jalan dengan baik atau enggak ya teman-teman bisa melihat sendiri lah. Tapi kenapa sih, gimana biar bisa jalanin semuanya? Well, ini buat teman-teman yang pengen bikin komunitas atau mungkin lagi menjabat sebagai pemimpin komunitas atau mungkin manajer. Gue kali ini bakal ngebahas beberapa common mistakes yang dilakuin sama leader gitu, yang sebenarnya ngaruh sama efektivitas organisasi lo. Yang pertama, biasanya kalau masalah yang terjadi di komunitas itu pertama leadernya. Jadi leadernya tuh kurang komit, kurang strategis, intinya nggak punya skill yang mumpuni lah sebagai seorang leader. Nah, ketika leader kurang strategis, apa yang terjadi? Ya udah, gitu. Pada akhirnya proker-proker biasanya kebangun hanya atas dasar jangka pendek dan value-value-nya tuh nggak tercerminkan dari program-programnya. Kalau misalnya lo bikin komunitas, lo semestinya memang punya tujuan tertentu, value-value tertentu yang memang lo cerminkan di semua hal. Ya, yang itu akhirnya mencerminkan kepribadian lu juga. Itu tapi jarang sih leader yang bisa kayak gitu ya. Gimana caranya? Nah, nanti kita bahas. Yang kedua, biasanya manajemennya berantakan. Kayak ya orang-orang yang nggak engage gitu ya, orang-orang yang nggak kerja dengan baik, ya banyaklah masalah internal gitu, entah itu hilang-hilangan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, engagementnya juga rendah. Dari apa yang tadi gue bilang sih, problem management, jadinya engagementnya rendah, jadinya orang-orang nggak kerja sebegitu oke-nya, performanya kurang, dan semuanya makin diperburuk lagi dengan si work from home ini ya. Meskipun sekarang katanya sih udah mulai membaik ya. Itu solusinya gimana gitu? Yang pertama sebenarnya ya, lo sebagai leader jelas ya lo harus ningkatin keterampilan lo sih. Coba list deh skill-skill yang lo punya sekarang, terus lo coba untuk cari tahu level lo udah segimana. Kalau level lo masih rendah ya ikut kursus lah atau ikut sertifikasi. Gue juga sekarang lagi ikut yang namanya CHRP dari Atmajaya, karena gue ngerasa kurang skill certified skill human resource. Jadi gue ikut certified human resource. Atau bisa juga baca-baca buku. Gue juga jarang sih sekarang baca buku ya, karena lagi sibuk sama banyak hal, kadang-kadang menyempatkan untuk baca buku. Yang kedua adalah, tadi kan ngomongin perkembangan diri lu, sekarang ngomongin perkembangan organisasi. Nah, bikinlah development plans. Sebenarnya gue jarang pakai framework sih, tapi gue menemukan namanya framework Spaces Model. Ini biar organisasi lo punya tujuan dan metrik yang jelas. Maksudnya gimana? Jadi kita tuh sebagai pendiri, ya sebagai pemimpin organisasi, make sure lah organisasi itu beneran berhasil gitu. Karena kadang gini, orang udah bikin organisasi proker jalan, menganggap itu berhasil, tapi ukurannya atas dasar apa gitu. Misalnya, kalau misalnya gue di belajar seutuhnya, gue pengen ningkatin kecintaan terhadap belajar gitu, di orang-orang, ya gue ukur itu pakai apa? Pakai psikotes, pakai survei. Jadi diukur pakai angkanya. Itu yang biasanya banyak kurang dari leader. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah culture. Setelah lo tahu tujuannya, setelah lo mengembangkan diri lo, ya lo bangun culture yang kayak gimana. Jadi biar seirama gitu. Culture itu kan adalah irama dari organisasi gitu. Lo pengen organisasinya geraknya kayak gimana. Tadi kan udah tahu tujuannya kemana. Tapi mungkin ada yang jalannya ke sini lah gitu ya. Ada yang misalnya gue lebih suka kalau kayak gini. Nah itu berarti culture-nya beda-beda. Lo bikin satu acuan budaya gitu ya, supaya nyampe ke satu tujuannya dengan irama yang pas. Gitu. Nah, kadang ini PR sih, karena gimana gue make sure orang yang masuk culture-nya sama.
Nah disinilah hiring nih penting banget. Ini yang gue pelajari juga nih di HR ya, dan di 1% juga ketika di awal-awal. Karena kalau di tahun pertama tuh banyak banget orang yang keluar masuk. Sekarang alhamdulillah udah lebih stabil. Kenapa? Karena hiringnya udah lebih bagus gitu. Dan yang keempat adalah sebagai pemimpin, lo kasih contoh, be present. Jadi udah dibangun culture-nya, ya lo terapin gitu, karena timnya itu bakal terefleksikan dari leadernya kayak gimana gitu sih. Jadi kalau misalnya leadernya sering telat, ngaret mulu, ya anak-anaknya juga bakal, oh ya udah gua ngaret aja lah. Jadi bakal ngikut, percayalah pasti anak buah bakal ngikut sama atasan. Nah yang terakhir adalah belajar komunikasi. Cara komunikasi itu mulai dari apresiasi, feedback, dan lain sebagainya. Nah menariknya adalah ada statistik di mana kurang dari 40% atasan tuh ngerasa ya kesejahteraan bawahan dan cara komunikasi itu nggak penting-penting banget. Ini menarik sih ya statistik kayak gini, karena ya berarti banyak banget orang yang sebenarnya masih kurang tepat gitu dalam menilai pentingnya komunikasi atau pentingnya apresiasi, pentingnya feedback gitu. Jadi menurut gua bukan cuma apresiasi yang penting ya, tapi feedback negatif juga penting, karena biar anak buah tuh ngerti gitu, oh ini ternyata salah ya, dan gimana cara kita menyampaikan dengan baik. Nah itu yang pasti teman-teman kembangin ya di yang skill pertama tadi, kembangin diri sendiri. Dan terakhir yang mau gua katakan adalah ya sebelum mimpin orang lain, lo harus bisa mimpin diri lo sendiri biar nanti lo bisa jadi contoh. Lead by example gitu sih. Jadi kalau misalnya lo pengen culture yang gak ngaret, jangan sampai ngaret. Itu juga yang gue pelajari sih sejak zaman ya gue mimpin BEM di psikologi UI gitu ya. Gue ngerasa banget ada perubahan culture yang signifikan ketika gue mencoba menerapkan culture itu secara ya ke diri gue sendiri gitu, secara strict banget. Itu sih. Nah buat teman-teman yang nonton, boleh nggak sih teman-teman share tips leadership lain yang menurut teman-teman bisa dipraktekin? Silakan di komen, dan jangan lupa like sama subscribe ya, biar lo bisa dapat video-video lain yang kurang lebih sama kayak gini. Oke, ya gue Evan. See you on the next video. Thanks.